Sony A7C, kamera full frame pertama dari Sony yang menawarkan flippy screen atau variangle screen. Ciri namanya sendiri ini stands for compact yang menjadi daya jual kamera ini. At least itu yang di-advertise sama Sony ya. Setelah pemakaian selama 1 tahun, aku bisa dengan yakin bilang kamera ini tuh bagus, pakai banget. Cuman kalau ada yang nanya, di tahun 2022 ini kamera ini worth it gak sih? Nah ini, pertanyaan simple dengan jawaban yang sebenarnya bisa simple juga, karena itu kan yes or no question ya. Tapi biar lebih menjelaskan, coba kita bahas dari awal. A7C ini sendiri sebenarnya kan bisa dibilang kayak A7 III, tapi dengan body yang berbeda. Yang berarti ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Beberapa kelebihannya misalnya tuh kayak compact. Jadi posisi viewfinder itu di sini. Jadi nggak ada jidatnya. Flippy screen, better color science, support catalyst browse, better tutupan samping. Ini nggak tahu apa namanya. Tutupan ports-portsnya pokoknya. Dan beberapa kekurangannya misalnya kayak custom buttonnya lebih sedikit, nggak ada front wheel, 1 SD card. Intinya kalau kita anggap A7 III itu 50-50 foto videonya, kamera ini tuh lebih ke 60-40. 60 video, 40 foto. Ini recap secara singkat aja. Kalau perlu info lebih lengkapnya bisa lihat video di sini. User experience selama 1 tahun kalau harus di-summarize dengan satu kata, good. Hasilnya juga sebenarnya kan kurang lebih 11-12 ya sama A7 III. Kodeknya juga sama persis, bahkan menunya juga sama UI-nya. Jadi nggak ada masa transisi sama sekali karena hasilnya beda, ini beda, itu beda. Jadi nggak ada kayak gitu-gitu. At least nggak ada yang signifikan ya. Flippy screen-nya juga membantu banget kalau lagi bikin video kayak gini dan lagi nggak bisa, alias males, pakai external monitor. A7C ini walaupun dengan kekurangan-kekurangannya ya, mungkin bikin banyak orang nggak suka, tapi berhasil bikin aku meminimaliskan equipment. Jadi gini, sebelum pakai A7 III tuh aku ada 6400. Rencananya sih 6400 ini tuh pengen dijual, habis udah ada si A7 III ini. Jadi akhirnya sempat ada 2 kamera di tangan tuh ya. Ada A7 III dan ada 6400 yang belum dijual itu. Pas lagi di belakang kamera, pakai si A7 III, enak banget. Tapi entah kenapa kalau lagi bikin video kayak gini, jadi di depan kamera dan di belakang kamera nggak ada orang, nggak ada yang operasiin kameranya. Bukan selalu juga sih, lebih sering lah Alpha 6400 ini yang dipakai. Yang tadinya mau dijual, akhirnya nggak jadi karena tetap dipakai. Tapi akhirnya semenjak ganti ke A7C ini, pas jadi operator kamera enak, dan pas dipakai buat di depan kamera kayak gini juga enak. Akhirnya ketemu deh kamera yang enak dipakai buat dua-duanya. Akhirnya si 6400 ya bisa dijual dengan tenang. Nanti mungkin ada beberapa hal yang akan dibahas dengan lebih detail di belakang. Tapi intinya poin positif dan negatif yang disebutin di video sebelumnya itu hampir semua masih berlaku. Upgrade yang worth it banget dari A7 III. Tapi ada perubahan besar sekarang. Yang pertama, harga. Harga ini tahun lalu bisa didapetin kalau nyari-nyari bisa dapet lah di 23 juta. Tapi sekarang kurang lebih 27 juta. Naik 4 juta dong. Variangle atau flippy screen ini yang menjadi salah satu daya jual A7C juga udah keluar di kamera-kamera yang dirilis Sony setelah kamera ini. Dua hal ini tuh faktor penting banget ya, terutama harga. Coba kita bandingin sama kamera lain. Dari Canon, coba kita lihat Canon EOS R. Kamera yang dulu jauh lebih mahal daripada A7C. Sekarang malah lebih murah. Harga Canon EOS R plus kit 2405 harganya itu sama Sony A7C body only. Kalau mau full frame dan lebih budget lagi, bisa coba lirik Canon EOS RP plus adaptor EF. Jadi bisa pakai EF lens kayak EF 50mm f1.8 ini. Kalau dari Panasonic Lumix S5 ini juga memberikan kualitas gambar lebih mantap, IBIS-nya lebih bagus. Tapi autofocusnya tuh agak kalau kita ada di belakang kamera jadi operatornya mungkin nggak masalah. Tapi kalau di depan kamera gini atau sering ada di situasi yang perlu ngandelin autofocus, ini rasanya bukan kamera yang tepat ya, atau bukan pilihan yang paling tepat lah. Kalau kita lihat dari brand Sony itu sendiri, semenjak A7C ini keluar udah ada beberapa kamera lain lagi ya, kayak A7IV, A7S3, FX3, nggak lupa juga Sony ZV-1 atau ZV-E10. Terus setelah kamera-kamera ini keluar, apa yang terjadi? Berarti kamera yang support catalyst browse ini udah makin banyak. Kamera Sony yang ada flippy screen nambah. Jadi sekarang udah bukan cuma A7C kamera full frame Sony yang ada flippy screen-nya. Dengan banyaknya pilihan kamera sekarang, baik dari brand Sony sendiri ataupun brand lain, apakah kamera ini masih worth it? Masih recommended? Sekali lagi pertanyaan simple yang masih harus agak dijabarin dikit. Coba kita lihat kelebihan A7C ya. Variangle screen, catalyst browse, IBIS, tutupan samping yang lebih kokoh. Dan market orang yang membeli kamera ini secara umum kurang lebih kayaknya ada 2 ya. Yang pertama, udah invest ke ekosistem Sony, entah udah ada seri 6000 atau udah ada lensa-lensa. Yang kedua, sama sekali belum invest ke Sony, tapi nanti pengen pakai A7S3 atau FX3 misalnya. Jadi pakai body ini dulu, terus mulai invest ke lensa-lensanya. Kalau kalian salah satu dari 2 kategori itu dan tertarik untuk beli Sony A7C, karena salah satu faktor kelebihan yang disebutin tadi, list ini list kamera lain yang punya kelebihan
itu juga. Yang nggak ada IWIS pun at least support catalyst browse juga, ataupun ada active steady shot yang berarti stabilisasinya tuh dilakukan secara digital. Atau malah kadang ada keduanya. Kalau itu kamera kayak A74 atau A7S3, harganya kalau di-compare dengan A7 III, terus ini harga Sony A7C kalau di-compare dengan Sony A74 dan Sony A7S3. Jadi kamera ini lebih mahal daripada A7 III sekarang. Kalau nggak perlu flippy screen atau 10-bit atau fitur-fitur video lain, kayaknya A7 III tuh pilihan yang lebih tepat ya. Udah cukup. Kalau sukanya foto malah lebih enak viewfinder di A7 III daripada di A7C. Kalau ngincar fitur-fitur videonya, kayak mending nabung dulu, terus nambah dikit dan langsung ke A74 kalau perlunya sekarang dan nggak perlu full frame, dan mostly dipakai untuk keperluan video. Kayaknya hasilnya sebenarnya nggak bakal beda jauh sama ZV-E10 kalau bisa dapet ya. Itu kayaknya kameranya habis mulu di mana-mana. Atau mungkin Sony Alpha 6400, atau kalau bukan untuk keperluan profesional dan nyari yang compact banget, mungkin bisa coba lihat ZV-1. Karena ini selisih harganya dengan Sony A74 sebenarnya kan bisa dibilang nggak jauh ya. Ya bukan mengecilkan angka 10 juta gitu ya, tapi maksudnya dengan upgrade ke Sony A74 tuh dapet 10-bit. Kalau penasaran hasil 10-bit tuh kayak gimana, bisa coba cek video Indomie yang ada di sini. Itu semua videonya di shoot di A74 S-Log3. Mostly di 4K 60 dan ada beberapa kayaknya cuma 1 atau 2 adegan yang 1080p di S-Log3 juga. Singkat cerita, itu pas color grading nyaman banget, nggak takut-takut ada color noise gitu-gitu. Jadi intinya, in my opinion, ini kameranya nggak worth it dibeli di harga segini. Agak overpriced. Tapi bukan berarti kamera ini tuh jadi jelek ya. Aku tim yang beranggapan dengan keluar teknologi baru, bukan berarti teknologi yang lama tuh jadi jelek. Malahan lebih sering kalau teknologi yang lama nih tetap sama begitu, tapi harganya makin lama makin terjangkau kan. Karena bisa dibilang itu kan sekarang udah jadi teknologi lama, udah ada teknologi yang baru. Di case ini, si A7C ini tetap sebuah kamera yang bagus, bisa ngasilin hasilnya sama kayak A7 III kok. Nah, tapi itu juga masalahnya. Dia ini tetap barang yang sama dong. Kualitasnya tuh nggak nambah bagus, malahan udah nambah berumur ya, udah nambah lama. Tapi harganya malah naik. Ini aneh banget. Sekali lagi, in my opinion, ini nggak worth it dibeli di harga segini. Ingat, bukan kamera yang nggak bagus, tapi bukan yang paling good value for money lah ya. Terus apa berarti kamera ini jadi obsolete? Nggak jelas gitu. Nah, ini juga tricky partnya. Kalau kita jabarin kelebihan kamera ini, sebenarnya ada satu lagi nih. Dia full frame tapi compact. Tapi kalau sampai dibilang bodinya kayak APS-C tapi bisa full frame, kayaknya nggak juga, nggak sekecil itu. Tapi karena bentuknya yang nggak ada jidat ini, posisi viewfinder ada di sini, ini bantu bikin nyimpannya lebih gampang. Bentuknya jadi lebih kotak kan. Gimbal clearance itu juga lebih gampang. Jadi bisa pakai gimbal yang lebih kecil. Tapi tetap kameranya full frame. Dan kalau kita lihat kamera full frame lain, dan yang compact juga kayak gini, ya nggak ada. Ya mungkin ada dari Canon, ada si EOS RP juga yang bentuknya mungil juga kecil, tapi ya kualitasnya kalah. Bukannya jelek ya, emang untuk market atau level yang beda aja, harganya aja lain kan ya. Jadi kalau mau dibilang kamera ini itu overpriced juga susah juga ya sebenarnya, karena bisa dibilang kamera ini kan nggak ada saingannya. Jadi anggaplah misalnya ada orang pengen beli kamera dengan spek A7 III, tapi pengen yang badannya lebih kecil, pilihannya cuman ini. Jadi kamera ini tuh bisa dibilang ada di posisi yang aneh banget. Tapi bisa dibilang ini memegang peranan penting juga, karena ini bukti dari kemajuan teknologi yang dilakuin sama Sony, dimana mereka bisa membungkus teknologi yang sama di casing yang lebih kecil. Kayak laptop lah, yang dulu segede karung beras semua, sekarang yang tipis-tipis kayak kain. Untuk produk generasi pertama ini oke banget sih menurut aku, dan bikin kita nggak sabar nunggu generasi-generasi berikutnya. Tapi ya dengan harga segini tetap nggak worth it. Tapi ya itu tadi, balik lagi, kalau nyari alternatifnya dengan spek kayak gini, ya nggak ada lagi. Emang posisi yang aneh banget. Jadi itu opini aku dari pengalaman memakai kamera ini selama 1 tahun. Namanya pengalaman, tiap orang kan pasti beda-beda ya. Jadi kalau ada yang punya pengalaman lain, opini lain, atau pertanyaan mungkin bisa langsung kasih tahu lewat komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, see you on the next video.